Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, baraya aheng dimanapun kalian berada. Seperti biasa di sini kita akan menemani malam, siang, sore, pagi kalian dengan sebuah cerita yang dimana kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana kehidupan, yang dimana kehidupan ini ada kaitannya dengan kehidupan yang lainnya. Mungkin tanpa berlama-lama kita sambut narasumber yang akan membagikan cerita pada malam kali ini. Selamat malam Teh Ana Mukhlisah. Malam juga Kang Satya, dan selamat malam untuk semuanya. Apa kabar nih? Akhir-akhir kegiatannya lagi ngapain? Terus kesibukannya Teh Ana? Boleh. Untuk saat ini mungkin saya lagi kuliah ya. Iya. Dan lagi menempuh semester 5 dengan kesibukan semester 5. Sangat sibuk sekali ya sepertinya. Tapi mungkin sudah tahu juga ya tadi Teh Ana di sini itu mau ngapain kan? Oh iya. Jadi mungkin tadi bagaimana latar belakang Teh Ana ini adalah seorang pelajar. Jadi mana ketika di masa pembelajarannya ada sesuatu yang akan dibagikan dari Teh Ana sendiri. Mungkin boleh Teh Ana, apa sih kejadian yang ditunggu-tunggu oleh kami ini gitu? Boleh langsung cerita awal mulanya seperti apa? Boleh. Waktu itu saya lagi awal banget masuk ke asrama. Asrama berarti iya. Lagi kelas 1 SMP. 1 SMP. Ya. Pada waktu kelas 1 SMP itu saya itu baru awal banget ke sana, terus biasa ya kalau masuk asrama biasa tidur di sana, terus ya belajar di sana gitu kan ya. Nah, beberapa hari kemudian setelah saya masuk, saya itu mau ngaji, lagi ada pengajian soalnya di sana. Pengajian. Mau ngaji, pas mau ngaji sama kakak-kakak beda 1 tahun. Beda 1 tahun. Ya. Sama dia, kita itu mau masuk ke aula. Terus si aulanya itu kan pinggir sungai. Berarti ini posisinya malam hari ya? Iya, malam-malam. Malam-malam mau ada pengajian. Iya. Nah, terus pas mau masuk banget ke aula, kan kita tuh sebelum masuk ke aula lihat dulu ke sungai dong ya. Sungai, berarti di depan atau di pinggir aula tuh ada sungai? Iya, di pinggir aulanya ada sungai. Pas mau lihat ke sungai, ada sosok kayak bayangan kayak gitu. Terus sosoknya tuh cewek, rambutnya panjang, lagi lihat ke sungai gitu, diem aja kayak gitu. Itu jelas ya kayak bayangan-bayangan aja gitu. Iya. Nah, terus saya kira saya doang yang lihat gitu ya. Saya nyapalah sama teman saya, lihat gak itu apa gitu, kata saya. Temannya juga? Nah, ternyata teman saya juga lihat. Iya. Nah, karena kita ketakutan, jadi kita langsung masuk aja ke aula. Gak dihirauin lah ya tadi apa yang dilihat. Hari pertama. Nah, hari kedua. Berarti bukan 1 hari nih kejadiannya. Bukan hari kedua. Nah, malam keduanya itu kita juga mau masuk lagi ke aula. Nah, kata teman saya malah kayak gini, kita lihat lagi yuk yang penasaran. Iya. Penasaran. Yang malam dilihat sama kita. Kata aku, jangan kayak gitu, sompral gitu kan. Iya, pasti. Nah, terus udah kayak gitu, dia tuh tetap pengen lihat. Pas dilihat di tempat yang sama, gak ada. Ya, di sungai itu tuh. Di sungai itu. Nah, pas lihat di deket WC, kan kesananya itu ada WC. Nah, di situ ada gitu. Kan kita si sosok itu lagi? Iya. Sama persis? Sama persis. Ya. Terus kebetulan di sini tuh emang lagi booming-boomingnya kuntilanak merah. Viral ya. Iya. Terus emang kalau subuh juga suka, kadang ada yang ngedenger suara jeritan kuntilanak kayak gitu. Subuh? Iya, kalau subuh-subuh, kalau ada yang lagi tahajud contohnya gitu, yang rajin tahajudnya terus lagi tahajud, ya dia itu. Berarti sorry motong Teh Ana, di tempat tersebut emang sekitarnya hutan gitu atau kebun atau pesawahan yang memang agak jauh dari pemukiman gitu ya? Ya mungkin seperti itu. Jadi sempatlah tadi, kan jarang ya misalnya kalau kita lihat itu
kalau kita dalam kejadian cerita orang-orang yang biasanya ngelihat itu cuma satu orang, tapi ini yang menariknya ada 2 orang yang ngelihat sosok tersebut. Berarti bisa dipastikan itu ya mungkin ya seperti merinding itu. Sih saya ini. Coba nah di sana di sana kan kita udah takut langsung masuk ke aula. Nah terus udah di malam kedua ini, di malam ketiga berarti ya. Berarti. Ya. Ketiga, di malam ketiganya kan ada kakak-kakak yang temennya si kakak yang sama aku masuk ke aula. Nah dia itu awalnya biasa. Nah kita itu semuanya lagi pada menghafal gitu ya, lagi pada menghafal. Waktu menghafal itu tuh kan kenceng gitu ya. Terus si Dayanya itu tiba-tiba diem aja kayak gini. Oh dari tengah yang lagi ngapalin si siswa-siswanya, si dianya malah diem gitu sih tadi kakak kelasnya. Ya diem terus kayak gimana ya, kosong gitu, penglihatannya itu kosong. Nah makin kencang tuh ya, kan lagi menghafal juz amma tuh ya. Di antaranya saya juga lagi menghafal juz amma. Fokus menghafal ya. Kan udah agak deket gitu ya saya sama dia. Saya makin kencang lah ya, takut soalnya. Oh udah aneh gitu ya si tadi kelakuannya juga udah di batas ya kenormalan. Terus waktu saya ngencengin dia langsung lari tapi lari keluar. Nah udah keluar langsung ke lantai atas mau kayak bunuh diri gitu. Bunuh diri? Iya, tapi untung ada kakak-kakak yang lebih tua dari saya itu langsung lari, langsung ngikutin dia gitu, ya ngejar gitu, langsung narik dia gitu. Soalnya udah itu tiba-tiba banget. Ya tiba-tiba banget lah. Diem, lagi menghafal terus lari gitu. Lari. Terus mau ngejatuhin diri gitu dari lantai atas gitu. Berarti itu posisinya bisa dikatakan kerasukan gitu ya kan? Iya betul kerasukan. Karena di situ juga kan pasti suka ditanya tuh ya. Siapa kamu, mau apa maunya gitu ya, takutnya keganggu gitu kan. Dan ternyata memang itu kan kayak macan gitu, terus pengen bawa si ceweknya itu ke alamnya gitu. Soalnya tadi dirinya tuh mau ngejatuhin tuh biar dibawa gitu. Iya gitu. Tapi ini beda ceritanya sama gitu. Yang tadi ada sosok itu beda lagi, bukan si cewek yang masukinnya. Iya memang bukan, cuman kalau dia lagi kerasukan tuh ya, kalau keluar satu masuk yang lain. Dia suka kayak gitu. Menarik. Terus selepas itu ada lagi. Banyak sih dia kalau misalkan kerasukan kadang suka pernah di suatu malam juga dia tuh kerasukan tuh ya. Biasa gitu lagi menghafal, terus dia langsung masuk ke asrama, langsung kunci pintu asrama semuanya, terus dia tuh naik ke lantai atas, kan belum kan lantai atasnya bisa dibuka ya gordengnya, dibuka gordengnya langsung melotot sambil lihat ke semuanya, lihat. Nah di salah satunya itu saya yang dilihat ya takut saya dipelototin terus dipelototin sama si cewek si teteh yang itu. Dipelototin, langsung saya dibawa ke asrama yang lain gitu kan, karena saya masih kecil gitu. Berarti fokus ke Teh Ana gitu ya? Iya kayak gitu sih kayaknya. Di situ Teh Ana gimana? Takut swear. Terus sama untungnya kan ada kakak-kakak yang lain ngeliatin kalau saya yang diliatin sama dia. Nah langsung saya dibawa ke asramanya, ke yang lain gitu, asrama yang lain. Berarti tadi di lantai 2 itu posisinya si Teteh itu tuh ngunci tadi semua pintu asrama biar teman-temannya lain juga bisa masuk gitu. Iya, gak bisa masuk. Jadi dianya itu sendirian di atas. Iya, sendirian di atas. Nah, udah sendirian itu, langsung dia buka jendela, langsung dia keluar, terus di genteng-genteng itu dia tuh kadang jalan-jalan terus naik ke genteng berarti? Iya. Tadi buka jendela terus naik ke genteng? Kan di jendelanya itu kan ada kalau bangunan-bangunan yang dulu jendela terus genteng di depannya. Nah di situ tuh dia tuh ngerayap terus jalan-jalan gitu. Itu di situ. Terus kalau misalkan lagi kayak gitu kan suka kan takutnya ngejatuhin diri gitu kan ya. Nah disitulah pasti kakak-kakak biasanya berusaha buat masuk ke dalam gitu, terus ngebawa dia
biar dia sadar gitu. Itu berarti sama halnya prosesnya kayak macan gitu ya? Iya. Yang tadi gitu. ngerayap-rayap. Ya. Padahal dirinya tuh cewek gitu. Iya, cewek. Menarik. Tapi di tadi perjalanan Teh Ana sendiri, selama tadi kejadian hal tersebut, si tetehnya itu terus menerus gitu, setiap harinya, setiap minggunya pasti melakukan hal tersebut. Kadang dia kadang sampailah seminggu sekali pasti ke genteng gitu tuh. Nggak ke genteng juga sih, kadang dia itu naiknya itu ke genteng doang, atau malam-malam lagi semuanya tidur, tiba-tiba dia itu bangun sendiri terus ke asrama yang lain. Kalau misalkan tahu ada orang yang belum tidur, dia suka narik-narik jempolnya kayak gitu sambil bawa kaca. Ya, padahal dia tuh gak tahu ya siapa yang tidur siapa yang enggak gitu. Iya. Tapi tahu siapa yang gak tidur itu. Iya, gitulah. Wah, merinding sih. Tapi sebelum kita lanjut, Teh Ana haus? Sedikit haus. Sedikit haus. Oh, mungkin kita tadi ada sedikit suguhan dari podcast kita kali ini agar ya cerita kita juga lebih menarik ya. Karena masih banyak ya Teh Ana yang lebih mengahengkan tadi dari cerita-cerita Teh Ana. Boleh mungkin tadi. Oke, sambil jalan Teh Ana, berarti proses tadi kejadian tersebut itu SMP ya? Iya, dari SMP. Kelas 1 sampai 3 ya. Keahengan tersebut. Nah mungkin dari tadi kejadian beberapa kalinya itu, apakah si tetehnya itu memutuskan untuk bagaimana misalkan keluar dari sekolah tersebut, atau dari mananya misalkan? Ya, ya udah dia itu pindah sekolah gitu. Pindah sekolah. Nah, udah beberapa lama tapi masih ada kejadian yang baru. Nah, masih itu ada 3 tahun yang lalu. Ada itu lebih kayak gimana ya? Pasti aneh gitu semua orang juga. Berarti sejak SMP nyambung sampai tadi. Kalau nyambung sih enggak, cuman masih di tempat yang sama. Masih di tempat yang sama. Ya. Itu gimana tuh kalau boleh tahu? Waktu itu tuh mungkin saya sudah jadi pengurus ya di sana gitu. Nah, waktu jadi jadi pengurus, nah kan saya. Nah mungkin ini untuk lebih menghangatkan suasana kita. Terima kasih. Terima kasih Teh Yanti. Boleh diminum? Boleh dong, masa itu bukan properti. Kalau lilin jangan diminum ini, soalnya panas gitu ya. Boleh lanjut, Teh Ana tadi sudah jadi pengurus ya Teh Ana pada waktu itu? Saya udah jadi pengurus. Nah, teman-teman saya tuh ya pengurus yang lain bilang kayak gini, ada 2 orang yang dicurigai, kayaknya cewek sama cewek. Katanya kayak gitu. Oh gitu? Iya. Awalnya sih kayak gak percaya gitu kan ya. Ini masa sih masih ada gitu kan ya. Terus masih ada. Terus ditelusuri, terus dianya itu bener-bener bener-bener menggentingkan semuanya gitu kan ya. Soalnya katanya suka tidurnya itu suka seselimut gitu. Kadang juga suka gimana ya, kalau misalkan ngobrol tuh suka bisik-bisik gitu. Ya, gitu. Ya. Yang dicurigainya tuh ya. Gitu. Terus udah gitu, kebetulan saya tuh pengurus dari asrama dia. Nah, belum deket sih saya sama dia. Nah, saya tuh ditugasin lah, katanya harus tahu gitu. Nah, saya mendekati lah. Itu posisinya adik kelas yang adik kelas. Gitu. Iya. Adik kelas saya. Nah, terus saya mendekati dia, itu saya juga jadi suka lihat tuh kalau misalkan dia itu lagi ngobrolnya suka bisik-bisik. Terus kan beda kamar ya. Mereka itu terus suka datang ke kamarnya gitu, yang satunya lagi suka datang ke kamarnya, istilahnya si A sama si B atau ya sengaja gitu ya nyamperin. Nah, si B-nya kan yang harus saya cari tahu, nah si A-nya tuh suka datang ke si B gitu. Nah, ya kayak gitu, saya itu terus
gimana ya, nyari tahu terus gimana ya, terus saya itu mendekati lah intinya. Ya, mendekati dia. Pengen tahu ya cerita sebenarnya itu seperti apa. Ya, pengen tahu cerita sebenarnya itu seperti apa. Nah, udah deket. Nah, dia itu langsung nanya, langsung pengen cerita sama aku gitu. Kenapanya? Cina intinya aku tuh kayak berubah gitu. Awalnya dia itu waktu awalan banget masuk itu kayak baik banget gitu. Sekarang dia kayak temperamen gitu, kayak jadi kayak gitu. Terus gak tahu dia juga kenapa itu. Ya itu dia itu gak tahu kenapa. Dia tuh kayak gimana ya, capek kayak gini terus, ngerasa bahwa dirinya itu bukan dirinya gitu. Nah terus udah gitu, terus dia juga udah kayak ngalamin kesurupan kayak gitu selama beberapa lama terus jadi kayak gitu lagi gitu. Sebelumnya kan nggak pernah gitu ya, terus ya emang bener-bener kelihatan banget, makanya aku nggak nyangka dia kayak gitu, soalnya kan dia baik ya kan gitu. Terus beberapa lama kemudian juga dia cerita kayak gini, aku diijazah katanya sama kakaknya temen dia yang baru masuk ke sana gitu. Kalau boleh tahu ijazah itu apa ya? Ijazah itu kayak dikasih amalan gitu. Oh gitu. Amalan, dikasih amalan katanya dari orang lain, dari orang luar. Katanya gitu. Awalnya sih kayak gitu katanya. Terus dia itu waktu mau ngamalin ijazahnya, kan datang tuh si kakaknya yang ngasih ijazah lah ya. Datang kakak-kakak yang ngasih ijazahnya itu ke asrama. Nah udah gitu waktu datang tuh ke asrama, dia bilang kayak gini, kan dia lagi sakit ya, si B itu lagi sakit, disuruh duduk, kan lagi terlentang sakit biasa, terus duduk. Coba katanya, lihat di tangan saya ini ada apa gitu. Kata si kakak itu. Untuk kita yang normal ya kita gak bisa lihat apa-apa. Terus dia bilang itu ada tanda titik 3 hitam katanya gitu. Gitu, ada tanda titik hitam. Gimana posisinya katanya? Kayak segitiga gitu, di sini katanya gitu. Ya, saya juga belum tahu ya itu apa sih artinya. Cuman udah kayak gitu, dia tuh bilang kayak gini, wah kamu bagus, katanya kayak bagus. Gitu. Iya, kata si kakaknya itu. Udah diamalin belum? Katanya ijazahnya gitu. Terus kata dia belum gitu. Ya udah amalin selama 40 hari katanya gitu. Nah, selama 40 hari diamalin lah ijazahnya. Ya diamalin ijazahnya. Udah diamalin 40 hari ke 40 harinya. Diamalin. Nah, waktu udah diamalin, terus dia tuh cerita lagi sama adiknya yang ngasih ijazah, si kakak-kakaknya. Katanya aku udah beres ngamalin. Oh ya udah katanya. Malamnya pas dia mau tidur lah ya, kisaran jam 1 katanya. Dia tuh tiba-tiba menggigil, terus gak bisa apa-apa, pengen teriak tapi gak bisa. Pengen teriak, terus waktu pengen teriak tapi gak bisa, tiba-tiba angin itu kenceng banget. Iya, kayak kenceng banget. Terus tiba-tiba si anginnya itu langsung ke telinga bilang Assalamualaikum, katanya kayak gitu. Waduh, jujur ini merinding guys. Tiba-tiba kayak gitu. Tapi dia itu gak bisa buka mata juga. Dia itu gak bisa. Setelah melakukan amalan tersebut? Iya, setelah melakukan amalan tersebut. Tiba-tiba kayak gitu. Terus dia itu terus berdoa aja gitu ya. Berdoa. Nah udah berdoa, barulah dia bisa buka mata. Ya pas dilihat, itu jam 1 malam. Gitu, ya. Nah besoknya ceritalah sama si adik yang ngasih ijazahnya. Gini katanya, ya diceritain. Nah katanya kayak gini, itu dia gurunya si kakaknya itu yang ngasih ijazah itu pengen ketemu, katanya kayak gitu, pengen ketemu.
ya kok aneh gitu kan ya, pengen ketemu emang siapa, nggak dikasih tahu gitu, nggak dikasih tahu pengen ketemu tapi nggak tahu siapa gitu. Nah dari situ dia itu ngalamin gimana ya, suka jadi temperamen. Kalau misalkan udah kesel tuh, keselnya itu udah marah-marah, bisa nyampe kadang kursi juga pernah digulingin sama dia gitu. Jadi kayak gitu banget, dilempar pokoknya. Gitu ya? Iya dilempar, kadang suka kayak gitu. Nah tapi kadang suka nanya, dia sadar ya, kadang sadar gak sadar nanya kayak gitu. Nah terus dari situ juga awalnya dia itu suka kerasukan gitu. Selama di asrama berarti ya, dari dia masuk awalnya dia gak apa-apa kan? Iya, seperti dikasih ijazah sama orang luar. Nah, tapi dia ngaku kakaknya kan? Atau? Kakak yang kakak dari yang baru masuk. Siswa yang baru masuk. Kakak senior gitu ya? Ya gitu. Gitu. Ngasih tadi ijazah tersebut. Iya. Diamalin lah tadi singkat cerita sama tadi si adiknya. Terus langsung mulai kejadian-kejadian. Iya, langsung mulai kejadian-kejadian. Itu suka jadi titik paling parahnya itu apa? Teh Ana kalau boleh tahu. Paling memang di antara kejadian itu, wah ini gitu gak paling masuk akal. Selain dari angin gitu. Itu udah aneh. Terus gini, dia itu langsung kan kalau misalkan lagi kesurupan deh ya, dia suka tiba-tiba gimana ya, nunduk udah nunduk langsung gak bisa apa-apa, terus kayak mau gitu, gimana ya, kayak nyakar gitu. Iya, nyakar terus suaranya juga kayak mau gitu. Beda berarti? Iya beda gitu. Ya nah kayak gitu padahal cewek itu? Cewek, suaranya tuh sampai kayak gitu. Terus kalau misalkan iya sama juga, kalau misalkan dia itu kerasukan, udah di si yang satu keluar terus ada yang masuk gitu. Beda-beda berarti? Ya beda-beda. Berarti ini cerita yang sangat menarik ya. Tadi dimulai dari Teh Ana itu sebagai adik kelas, terus kejadiannya tadi kakak kelasnya yang mengalami tadi hal-hal serupa ya. Dan sama halnya, dan lagi-lagi itu adalah macan ya kan, seekor macan yang masuk. Dan hal itu mungkin menjadi tadi pengalaman bagi kita semua, dan juga hal yang sangat menarik tadi untuk yang dari dibagikan tadi dari Teh Ana sendiri. Mungkin Teh Ana, makasih banyak udah tadi nyempetin berbagi ceritanya nih. Intinya tadi, tapi gak apa-apa itu si adiknya atau si tetehnya sampai sekarang atau masih? Kalau sekarang sih udah gak apa-apa gitu ya, udah diberesin gitu ya sama ustadz yang ada di sana. Nah terus sekarang mah udah gak apa-apa lagi, alhamdulillah. Iya. Ya intinya tadi si kakak dan adiknya bisa, dan Teh Ana juga ya alhamdulillah masih diberi perlindungan oleh Allah. Dan pada intinya hal tersebut pasti ada saja ya Teh Ana. Ya, dimanapun kan berdampingan dengan kita semua. Dan sebisa mungkin dan seharus mungkin kita itu saling menghargai kepada tadi makhluk-makhluk yang memang hal tersebut tidak ada di kendali kita ya Teh Ana. Gitu. Dan Teh Ana juga tadi kan melihat sesuatu yang memang itu tidak bisa dijelaskan, itu kan bukan keinginan kita ya. Tapi itu bisa tadi jadi pembelajaran bahwa hal tersebut itu ada, dan alangkah baiknya, alangkah eloknya kita itu saling menghargai dan kita menaikkan ataupun tadi fokus terhadap apa yang menjadi tugas kita masing-masing di alamnya masing-masing. Oke, mungkin Teh Ana, terima kasih banyak untuk bisa hadir sebagai narasumber di podcast Aheng kita pada malam ini. Makasih ya Teh Ana. Ya, sama-sama. Oke, boleh sahabat Baraya Aheng, makasih sudah tadi membersamai kita semua. Dan jangan lupa saksikan di episode berikutnya yang tidak akan mengalahkan keahengan kita di malam kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.